Selamat pagi teman-teman semua. Jadi banyak yang bertanya kira-kira untuk memulai sebuah bisnis itu kita mulainya dari mana? Nah, ini ada satu matriks yang sangat powerful. Jadi yang akan membedah ketika kita baru pertama kali ingin memulai sebuah bisnis, itu baiknya mulainya dari mana? Nama matriksnya adalah Boston Matrix. Jadi di sini terbagi jadi 4 kuadran, di mana di kuadran pertama di pojok kiri bawah itu adalah biasanya digambarkan dengan lambang sapi. Jadi atau biasa kita sebut dengan istilahnya cash cow kuadran kayak gitu. Lalu di sebelah kanan cash cow kuadran itu ada lambang anjing, dog, dan kemudian di atasnya itu adalah tanda tanya. Jadi ada simbol tanda tanya atau biasa disebut juga product question mark. Dan di sebelah kirinya tanda tanya itu adalah produk bintang. Nah, penjelasan dari kuadran-kuadran ini itu dari kiri ke kanan itu adalah produk yang memiliki market share atau marketnya itu sudah sangat kuat. Kiri itu kuat, kanan itu tandanya marketnya mulai kecil atau mulai melemah. Sedangkan simbol dari bawah ke atas itu adalah simbol dari marginnya atau potensi besarnya sebuah margin. Semakin dari bawah itu tandanya marginnya kecil, sedangkan ke atas itu berarti marginnya tinggi. Nah, kita akan membedah Boston Matrix ini, sehingga dari sini nantinya akan kita dapatkan jawaban untuk memulai sebuah bisnis, itu kita mulainya dari mana. Biasanya di awal-awal untuk memulai sebuah bisnis, orang-orang ini masih bingung atau belum mengerti produk apa yang akan mereka jual. Nah, untuk di tahap yang benar-benar sangat awal, kita sebaiknya itu mulai dari produk cash cow. Produk cash cow ini maksudnya adalah produk-produk yang dijualnya itu gampang. Jadi dimaksud gampang itu dalam artian konsumen atau target market kita itu tidak perlu diberikan edukasi terhadap produk untuk dia mau beli produk ini. Sebagai contoh, misalkan produk komoditi biasanya. Jadi cash cow ini market share-nya itu tinggi, marginnya dia kecil. Biasanya produk-produk komoditi seperti beras. Beras itu kan produk yang kita tidak perlu edukasi market, mengenalkan bahwa beras ini adalah makanan. Jadi nggak perlu diedukasi. Telur, minyak, seperti itu. Dan barang-barang yang lainnya, yang sifatnya itu komoditi. Semen, itu bisa juga seperti itu. Kita mulai dari produk cash cow. Tujuannya adalah agar barang, kita kan punya modal ya, kita punya modal, terus kemudian kita beli sebuah produk. Nah, agar perputaran dari produk yang kita jual ini itu cepat. Jadi, untuk pengusaha yang akan memulai sebuah bisnis, di awal pertama kali yang benar-benar diperlukan itu adalah perputaran duitnya itu cepat. Selain perputaran duitnya itu cepat, secara mentality seorang pengusaha, begitu ada orang yang beli, itu juga kita jadi happy. Nah, jadi energi keberhasilan kita menjual hari per hari, day per day-nya ini yang kita perlukan untuk menjaga kondisi mentality dan cash kita itu bagus, gitu. Nah, kemudian alurnya, produk-produk komoditi ini biasanya goalnya ini memang bukan untuk membuat duit banyak ya,
Tapi goalnya itu yang penting kita bisa jalan aja dulu. Kita jalan aja dulu, kita mulai nyemplung dulu di industri ini, apapun itu, yang sifatnya market tidak perlu diedukasi, dan marketnya besar, otomatis karena marketnya besar, tidak perlu edukasi, pemainnya pun juga banyak, marginnya pun juga kecil, seperti itu. Baru kemudian ketika cash cow mesin kita ini sudah berjalan, sudah mulai bergerak gitu kan. Nah, kita jangan berhenti di situ. Kebanyakan orang ketika cash cow mesinnya dia itu sudah jalan, sudah dapat duitnya di situ, mereka stop di situ. Nah, di sini yang hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketika cash cow mesinnya itu kita berhasil membangun cash cow mesin, yang selanjutnya itu kita fokus ke kuadran question mark. Kuadran question mark itu adalah kuadran untuk kita menemukan produk apa yang berpotensi untuk kita jual next berikutnya. Jadi selagi cash cow mesin kita ini terus berputar, kita juga harus melakukan research and development untuk menemukan produk-produk apa lagi. Entah itu nantinya produknya akan masuk ke question mark atau masuk ke kategori anjing atau bahkan masuk ke kategori star, produk bintang. Goalnya itu kita menemukan produk bintangnya. Jadi proses yang akan kita jalani ini adalah bagaimana caranya kita menemukan produk bintang. Produk bintang itu dalam artian marketnya dia besar dan juga profitnya juga tinggi. Nah, selama cash cow mesin kita ini berjalan, tugas kita sebagai pengusaha itu adalah mencari di produk question mark, produk apa lagi nih yang mau kita create atau kita perdagangkan gitu ya. Jadi dalam proses risetnya ini, ketika kita misalkan coba riset, nantinya dari produk itu baru akan kelihatan apakah produk itu ternyata menghasilkan, ada marketnya atau tidak. Nah, pada saat kita melakukan riset itu, namanya riset itu kan perlu biaya di situ. Biaya pendanaan dari riset ini itu didapatkan dari cash cow mesin kita tadi, yang dari awal kita sudah setup sedemikian rupa, gitu. Jadi produk question mark ini bisa jadi dia pengembangan yang masih satu industri dengan cash cow mesin yang kita punya, atau bahkan bisa jadi industrinya berbeda dengan cash cow mesin yang kita punya. Jadi ini nggak jadi masalah ya, mau sama atau berbeda. Nah, cuman poinnya di sini adalah ketika kita sudah memiliki cash cow mesin yang berjalan, step satunya itu kita membuat cash cow mesin dan pastikan cash cow mesin kita itu berjalan. Step keduanya, kita harus cari di produk question mark, produk apa yang bisa kita jalankan, bisa kita dagangkan, yang memiliki potensi margin yang tinggi. Nah, di sepanjang proses research and development ini, nantinya misalnya kita riset ada 10 produk. Dari 10 produk ini, proses menemukan produk bintang itu nggak mudah ya, teman-teman ya. Jadi pada saat proses menemukan produk bintang itu di produk question mark, nanti kita akan beberapa kali mengalami suatu produk yang kita sudah riset sedemikian rupa, ternyata kondisi produknya, bisa jadi kondisi produknya itu adalah marketnya dia ternyata kecil, tapi profitnya tinggi gitu misalkan. Nah, tapi karena marketnya dia itu kecil, terus profitnya tinggi, dan di situ bisa jadi ada dead stock, jadi terlalu lama stok itu diem di toko kita atau di tempat kita, itu juga kan nggak baik. Bisa jadi nanti kita yang akhirnya mensubsidi barang-barang tersebut.
Jadi untuk biaya sewa tokonya, biaya sewa gudangnya, segala macamnya, biaya perawatan dari menjaga barang itu agar tetap kondisinya itu prima, seperti itu. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi walaupun dia marketnya kecil, tapi profitnya itu tinggi, tapi lama ini lakunya, itu juga nggak bagus. Nah, nanti di situ kita akan melakukan penilaian, apakah produk ini layak untuk kita lanjutkan penjualannya. Kalau misalkan ternyata tidak layak, kategori tidak layak itu dalam artian ternyata profit yang dia hasilkan dari produk ini itu masih kalah jauh dengan biaya maintenance-nya atau biaya menjaga si produk ini dalam kondisi tetap prima. Nah, berarti kan nggak masuk, tidak layak untuk kita lanjutkan. Ketika dia tidak layak, itu dia masuk ke kategori simbol DOC, jadi di pojok kanan bawah. Nah, jadi dari 10 produk yang kita riset, produk pertama kita riset segala macam, ternyata dia cost-nya terlalu tinggi, misalkan. Cost-nya terlalu tinggi, lakunya lama, terus sehingga dia membebani perputaran cash flow. Dan kita memutuskan untuk, oh yaudah deh, ini kayaknya nggak cocok kita teruskan. Akhirnya produk itu masuk ke produk kategori DOC. Jadi DOC itu dalam artian seperti dog pada umumnya, namanya kita pelihara dog itu kan kita ngasih makan terus ya, kita ngasih makan terus dan kita nggak dapetin hasil apa-apa dari sana. Tapi kalau dalam konteksnya produk Cashco ini, kita kasih makan sapi, sapinya itu ngasilin susu yang bisa kita jual atau kita kembangkan lagi produk-produknya. Jadi logikanya itu seperti itu. Nah, proses ini yang tidak banyak orang itu tahu. Jadi yang namanya proses bisnis itu kan lagi-lagi tentang proses sebuah perjalanan kita sebagai manusia di situ, sebuah perjalanan kita untuk menjadi seorang pengusaha yang handal. Nah, tidak bisa kita itu ketika awal pertama kali kita ingin berbisnis atau ingin menjadi pengusaha, kita langsung tembak ke produk yang sifatnya itu produk-produk sangat idealis ya, atau sangat bombastis gitu, yang membutuhkan edukasi market yang sangat luar biasa masifnya. Jadi kadang ada orang-orang ini, teman-teman yang baru mulai ini, dengan idealisme yang mereka punya, saya pun dulu juga begitu ya. Jadi kita di awal-awal itu kita inginnya bisnis yang kita bangun itu adalah bisnis yang sangat luar biasa berdampak dan sangat mendistrupsi market. Jadi idealismenya itu seperti itu untuk di awal-awal. Sehingga akhirnya ide-ide bisnis ini biasanya sifatnya itu adalah ide-ide yang kita berusaha cari ide itu yang lain daripada yang lain. Jadi orang lain itu belum pernah melakukan, nah kita lakukan. Dan kita melakukan analisa market itu yang tidak dalam. Jadi baru di permukaannya aja. Nah, sehingga efeknya itu apa? Ketika produk itu kemudian kita luncurkan gitu ya, dan orang ini harus kita edukasi terus-menerus. Namanya kita mengedukasi market itu kan butuh biaya juga. Ada biaya marketing yang dikeluarkan, ada biaya sales yang dikeluarkan, ada biaya branding juga yang dikeluarkan. Nah, dan pendanaan untuk biaya-biaya edukasi market ini, itu semuanya dari kantong pribadi owner. Jadi, yang tidak ada cash flow-nya. Jadi langsung ke produk question mark di situ, dengan harapan produk question mark-nya ini langsung menjadi produk bintang, langsung viral, langsung meledak gitu kan. Nah, ini tidak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita mulainya itu langsung dengan eksekusi yang seperti itu, dan kemudian ternyata produk yang kita bangga-banggakan itu ternyata tidak bisa diterima oleh market, pada akhirnya suatu produk itu dikatakan berhasil itu ketika produk tersebut bisa diterima dengan baik oleh market. Tapi kalau produknya itu berangkat dari ide kreativitas kita sendiri, dan kemudian market tidak bisa menerimanya dengan baik, yang terjadi adalah produk itu
bukannya menjadi produk bintang, tapi menjadi produk di kategori dog. Jadi kita harus injek dana terus untuk memberikan edukasi terhadap market, untuk marketingnya, untuk salesnya, seperti itu. Nah, di saat itu terjadi dan kita nggak tahu bahwa produk itu masuk kategori dog, kita habis-habisan di situ dengan harapan. Lagi-lagi musuh terbesar seorang pengusaha itu adalah harapan, ya. Ketika harapan itu tidak terjadi, modalnya habis, dan tidak tahu ilmunya bahwa ini ternyata masuk kategori dog, kemudian tahu-tahu di tengah jalan cash-nya habis, produknya tidak bisa terjual, ya langsung bangkrut yang terjadi. Nah, ketika bangkrut, yang habis itu bukan hanya duitnya aja. Duit sudah pasti habis. Yang paling berbahaya itu adalah ketika mentality seseorang tersebut itu juga kena. Mentality kena, bisa jadi dia kena depresi, kemudian dia menjadi putus asa segala macam, dan sampai melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya gitu ya. Makanya itu penyebab kenapa orang-orang itu ketika melakukan sebuah inovasi, mereka langsung berharap produknya, entah itu produk berupa produk fisik maupun produk layanan jasa, itu harapannya adalah langsung meledak tanpa mempersiapkan backup nafas di belakangnya, kayak gitu. Itu yang membuat orang-orang itu, pengusaha-pengusaha yang baru memulai sebuah bisnis, baru merintis sebuah usaha, itu dia tidak bisa berjalan panjang karena mereka tidak memiliki cash cow mesinnya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, kapan kita akan menemukan produk bintangnya? Nah, jadi memang semua orang pun itu juga menginginkan yang namanya dia segera menemukan produk bintangnya gitu. Bahkan ketika kita memulai dari produk cash cow mesin, produk cash cow gitu ya, yang benar-benar produknya itu cepat diterima oleh marketnya besar, profitnya kecil gitu ya, itu proses untuk menemukan itu nggak gampang gitu loh. Kita harus balik lagi, kita lihat kita resources yang kita punya itu apa. Bisa jadi kita mulainya dari jualan buah misalkan, karena di daerah kita itu banyak perkebunan buah gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu loh. Ini bukan ajang untuk keren-kerenan bahwa bisnis kita itu harus bisnis yang mendisrupsi, yang bisa membuat gempar Indonesia gitu. Jadi bukan seperti itu. Dan yang namanya bisnis itu perjalanannya itu ibaratkan seperti maraton. Jadi bukan perlombaan sprint. Namanya maraton itu otomatis perjalanannya itu panjang dan juga membutuhkan stamina yang kuat dan juga nafas yang panjang. Gitu. Lalu jawabannya dari pertanyaan, lalu kapan kita bisa menemukan produk bintang? Nah, produk bintang ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan itu bisa ditemukan. Karena untuk mendapatkan produk bintang, balik lagi itu kembali ini adalah proses perjalanan. Jadi ini adalah proses perjalanan masing-masing orang, perjalanan masing-masing individu, yang di dalam prosesnya orang-orang ini, para pengusaha ini harus terus-menerus menempa dirinya, menambah kapasitas keilmuannya, memperluas networkingnya dia, memperdalam keilmuan yang mungkin itu berada di luar dari bidang keilmuan basicnya dia. Dia harus mempelajari finance-nya, dia harus mempelajari ilmu sales-nya, dia harus mempelajari ilmu marketingnya. Apalagi marketing itu yang paling cepat perubahannya gitu kan. Dia juga harus mempelajari produksinya, alur distribusi market seperti apa, terus kemudian legalnya seperti apa, kemudian delivery ke marketnya ini seperti apa gitu loh. Seiring meningkatnya kapasitas keilmuan seorang pengusaha, otomatis nantinya akan ada opportunity di depan
yang mendekatkan dia kepada produk bintang ini, star ini. Jadi produk yang di situ nantinya memiliki profitability yang bagus dan juga market yang juga bagus, terhindar dari jebakan perang harga, seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri produk bintang. Nah, dan ketika seorang pengusaha sudah menemukan produk bintangnya dia ini apa, maka otomatis revenue, profitability-nya dia, company-nya dia, size-nya, itu juga akan membesar secara sangat signifikan ya. Jadi begitu ketemu tipping point-nya di sini, ini benar-benar akan mengubah semuanya. Cuman dalam proses perjalanannya ini memang tidak mudah gitu. Jadi begitupun juga dengan bisnis cash cow mesin. Jadi jangan kita terjebak dengan cash cow mesin ini juga tidak langgeng teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita masih ingat di tahun 2000-an awal itu ada yang namanya Walkman ya, Walkman. Jadi HP smartphone itu belum ada. Jadi penjualan Walkman, radio, terus kemudian barang-barang elektronik pada zaman itu kan produk komoditi ya. Marketnya besar, profitnya kecil, tapi cepat, perputarannya itu cepat. Nah, kemudian zaman berubah, mulai ada smartphone, orang mau dengerin musik itu tinggal buka YouTube, bahkan TV pun itu sekarang juga orang kebanyakan nonton itu di smartphone-nya dia daripada nonton TV gitu loh. Otomatis kan penjualan TV juga ikut menurun ya. Nah, orang-orang yang tidak melakukan adaptasi, jadi pada saat tahun 2000-an awal, industri Walkman, televisi, radio segala macam itu masih bisnis cash cow yang sangat menjanjikan. Kemudian ketika dia perkembangan zaman ini berubah, ada smartphone masuk. Nah, yang tadinya Walkman sama radio dan TV itu cash cow, dia berubah kuadran menjadi dock. Jadi yang awalnya marketnya itu besar, karena ada perubahan zaman, ada produk yang bisa menggantikan itu semua. Nah, yang tadinya dia cash cow, dia berubah jadi dock. Gitu. Tapi dia berubah jadi docknya itu karena faktor eksternal. Karena perubahan zaman. Nah, jadi tugasnya seorang pengusaha itu adalah sebelum faktor eksternal ini yang mengubah jalannya bisnis kita ini ceritanya bakal jadi kayak gimana, dari cash cow, kita udah rintis ini cash cow-nya dengan baik, sudah bisa menghasilkan cash yang bagus, kita terus harus melakukan riset and development terhadap produk apapun itu, baik yang di industri kita, ataupun yang kita kuasai bidangnya. Nah, untuk apa? Untuk mencegah perubahan zaman itu tadi. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan persiapan, tidak melakukan riset and development yang secara terus-menerus dilakukan, tahu-tahu zamannya berubah, tahu-tahu bisnis kita sudah tidak menjadi relevan lagi, terus otomatis kita masuk ke kuadran dock, dan kita juga belum menemukan produk apa yang nantinya untuk menggantikan cash flow ya. Jadi ini bukan lagi mau ngomongin masuk ke produk bintang ya, tapi menggantikan cash cow, kita akan bangkrut nantinya gitu loh. Jadi harus dari kita sendiri yang selalu berupaya untuk melakukan improvisasi, untuk selalu melek terhadap opportunity, selalu melek terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sebelum zaman itu yang akhirnya nanti mematikan cash cow mesin kita. Gitu. Jadi di kuadran kiri ini, dia nggak selamanya. Di kuadran kiri bawah, cash cow mesin, dia itu tidak selamanya menjadi cash cow. Gitu. Jadi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi cash cow ini pun, kalau ada perubahan dari zaman, dia bisa berubah menjadi produk dock gitu. Begitupun juga kalau kita tarik ke belakang, awal-awal dari smartphone muncul,
itu harganya itu mahal-mahal teman-teman. Jadi smartphone pertama kali muncul itu harganya mahal-mahal dan dia adalah masuk kategori produk star produk bintang. Marginnya tebel, marginnya bagus, sehat gitu ya, dan juga marketnya itu tinggi. Nah, tapi kemudian ketika ini semakin banyak brand-brand baru yang berdatangan dan bermunculan, dan harganya otomatis menjadi semakin murah, smartphone sekarang itu berubah menjadi cash cow. Jadi dari produk bintang dia turun dia menjadi cash cow. Jadi produk komoditi jadinya. Marginnya kecil tapi market share-nya itu tinggi. Nah, terus kemudian yang menjadi produk bintangnya apa? Produk bintangnya itu ya aksesorisnya. Bisa jadi dari headsetnya, bisa jadi dari layanan pemutar lagunya, dan aksesoris-aksesoris tambahan lainnya, aplikasi-aplikasinya segala macamnya seperti itu. Jadi smartphone-nya sendiri yang awalnya dia itu adalah produk bintang, dia berubah menjadi cash cow untuk saat ini, gitu. Nah, perkembangan zaman ini yang harus kita selalu ikuti, dan yang paling penting adalah yang mentality yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Harus ingat, peta dari 4 kuadran ini. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu usaha, gitu kan, apalagi kita berangkat dari latar belakang background keluarga yang tidak bisa mengcover kebangkrutan kita berulang-ulang kali, gitu loh. Kalau 1 kali bangkrut, keluarga masih bisa cover. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya nggak bisa juga, gitu loh. Kita harus tahu juga. Jadi kita juga nggak boleh juga kita berangkat dari pemikiran kita harus merubah dunia gitu dengan terobosan-terobosan yang kita bikin. Nah, balik lagi, kita berangkatnya dari keluarga yang seperti apa? Resources yang kita punya itu apa? Kita dibesarkan dari lingkungan seperti apa? Gitu. Dan akses networking kita di awal itu apa gitu. Kalau misalkan jaringan networking orang tua kita itu luas banget gitu ya, sampai tembus ke pusat gitu, itu mungkin beda cerita gitu. Tapi kalau kita berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja, terus kemudian dari latar belakang ekonomi yang biasa saja, dari networking yang biasa saja, cash mesinnya ini harus ada dulu, cash cow-nya itu harus ada dulu. Karena cash cow itu yang nanti akan jadi bumpernya di saat kita melakukan R&D dan itu gagal, ya kita nggak bangkrut gitu loh. Jadi yang namanya R&D itu 10 produk yang kita munculkan, nggak mungkin semuanya itu akan berhasil kayak gitu. Jadi itu yang harus kita tahu. Jadi posisi kita itu apa, lalu kita berangkat dari mana, resources yang kita punya itu apa, lingkungan kita ini sumber dayanya yang kuat itu apa, kita tinggal di daerah yang memiliki potensi seperti apa. Nah, itu data-data itu yang harus kita kumpulkan, yang harus benar-benar kita analisa, yang harus benar-benar kita terapkan untuk kita memulai suatu perjalanan panjang bisnis ini. Gitu. Jadi, kita berangkat dulu dari cash cow mesin, low inovasi, marketnya besar, profitnya kecil. Nggak jadi masalah, yang penting kita mulai. Yang penting kita mulai, kita happy, kita bisa jualan segala macam. Selama perjalanan ini, jangan tergiur dan terjebak dengan zona nyaman yang ada di cash cow mesin. Jadi biasanya juga orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan cash cow mesinnya itu males lagi mau improvisasi, males lagi mau melakukan riset, entah itu bidang yang berbeda atau masih dalam satu industri, itu mereka malas gitu, karena udah terlanjur nyaman gitu, karena mulainya pun juga tidak mudah gitu loh. Mulainya susah, masa harus terus-terusan susah, tapi ya memang perjalanan hidup ini memang seperti itu gitu. Kita dituntut untuk terus melakukan upaya untuk upgrade diri, karena kalau kita tidak upgrade, terus zamannya berubah, yang terjadi bisnisnya masuk ke kategori dog, kayak kita tiba-tiba bangkrut kayak gitu. Jadi
Disitulah pentingnya seorang pengusaha itu mengerti tentang Boston Metric ini. Jadi peta pertempurannya itu seperti apa, terus roadmap plan kita itu seperti apa, dan ketika kita melakukan R&D, itu secara mentality itu kita sudah siap. Namanya R&D itu tidak mungkin 100% itu akan selalu berhasil. Jadi kalau kita sudah menyiapkan mental kita bahwa yang namanya R&D itu dari 100% percobaan, 90%-nya gagal, 10%-nya berhasil, ya ketika terjadi gagal, ya nggak jadi masalah gitu loh. Cuman, ya itulah cara kita gitu loh. Itu bentuk ikhtiar kita. Jadi, melakukan peran dan fungsi kita sebagai seorang pengusaha untuk terus berimprovisasi, untuk terus mengasah keilmuan kita, dan untuk berusaha tetap stay relevan terhadap perubahan zaman. Sampai akhirnya suatu saat nanti, jika Tuhan mengizinkan, baru kita akan berada di titik di mana bisnis kita memiliki produk bintang, di mana profitnya tinggi, marketnya juga tinggi. Sebelum sampai di situ, tugas kita cuma satu, berusaha, bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, tetap jalankan apa yang menjadi amanah kita. Jadi jangan keluar dari nilai-nilai ketuhanan, karena kita juga nggak ngerti opportunity itu datangnya dari mana, dari orang yang mana. Bisa jadi itu datang dari orang yang sama sekali tidak kita sangka. Seperti itu. Dan bisa jadi orang yang kita harapkan akan sebuah opportunity, ternyata itu nggak terjadi. Gitu. Jadi tugas kita itu ya memang harus selalu berusaha. Makanya namanya pengusaha bahasa Indonesia. Jadi seseorang yang mengusahakan segala sesuatunya oleh diri sendiri. Jadi kita usahakan semaksimal kita, sekerasnya kita berupaya. Sebelum faktor eksternal itu yang akan mengubah kita. Jadi sebelum itu terjadi, kita yang harus mengupayakan, kita yang harus mengusahakan agar bisnis kita bisa berada di titik yang kita inginkan. Jadi gitu teman-teman, yang harus kita lakukan adalah tetap semangat, tetap menambahkan keilmuan kita, dan tetap berjalan walaupun pelan, itu nggak jadi masalah. Karena ini perjalanan panjang nih. Di satu keadaan kita berlari, kalau nggak bisa lari, ya jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Harus tetap ada pertumbuhan walaupun itu 1 senti pertumbuhannya dalam setiap hari. Kalau nggak bisa merangkak gimana? Ya udah ngesot aja terus. Jadi yang terpenting adalah jangan sampai kita itu berhenti untuk berjuang dan berusaha. Jadi seberat apapun kondisi kita, seberat apapun keadaannya, se-happy apapun keadaannya, tetap kita harus melakukan pertumbuhan. Pelan nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Kalau kita berhenti, ya semuanya akan berhenti dan perjuangan kita akan berakhir begitu saja. Jadi ketika kita mau berhenti, coba ingat lagi ketika di awal kita memulai. Kenapa kita memulai perjalanan ini? Kenapa kita memilih untuk menempuh jalan ini? Kita ingat lagi reasonnya kita. Jadi yang sudah ada di jalur ini tetap melangkah walaupun pertumbuhannya cuma 1 senti per hari. Sampai jumpa.